Pintunya nggak ada di depan sama sekali, tanpa pintu di depan bos. Kemiringan rak telur. Nah jadi kemiringannya ini apa tuh 4 cm. Jadi dia akan gelinding gini. Telur akan gelinding nih. Masih nyaman pakai galon gini, nggak terlalu ribet juga bos. Jejaknya kali ini 3 longgar nih. Jari saya gede-gede nih kan, 3 longgar nih. Oke, baiklah bosku semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Peternakan Nidonpa. Video kali ini saya akan mereview tentang desain kandang untuk ayam petelur khusus ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan mereview lengkap permintaan dari bosku semua, para subscriber tercinta Nidonpa. Itu, Bang, tolong direview desain kandang ayam petelurnya dengan posisi ada ayamnya. Nah, maka saya buatkan video yang sudah berisi ayamnya bos. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas lengkap ini ya, ukuran kandang. Tinggi kakinya saya buat 35 cm karena kita akan rajin melakukan pembersihan bos. Karena kalau lebih dari 35 saya buat itu bakalan tinggi banget, susah untuk kita jangkau. Jadi lebih baik ya saya tambahin bata juga biar dia naik juga ya bosku. Bisa juga kalau misalkan kenapa saya tambah bata, tujuannya biar kakinya nggak mudah lapuk, kaki kandang itu ya, nggak langsung bersentuhan ke tanah. Nah, kemudian tinggi kandang total itu 80 cm bos. Nah, ini udah ada yang nelur nih, 80 cm. Dengan kemiringan nih, kemiringan rak telur. Nah jadi kemiringannya ini apa tuh 4 cm. Jadi dia akan gelinding gini. Telur akan gelinding nih. Jadi nah posisi telur gimana pun dia bakal gelinding bos. Tapi nggak akan sampai pecah. Kalau 5 cm terlalu curam untuk telurnya nih. Ini baru belajar usia 4 bulan nih. Jadi tiap pagi udah mulai kita panen telur bosku. Tuh. Nah, jadi di ini ya, bos. Di sini tinggi ininya itu 30 cm tetap. Nah, ini kelihatan kan itu lebih tinggi. Sini nampak lebih rendah karena kemiringannya 4 cm, bos. Nah, kalau ininya GSI ya, alas untuk kotornya karena saya milih GSI, dia lebih awet, lebih tahan dari basah. Nah, terus nih panjang ininya ya, tempat betelurnya ini sampai sini itu 20 cm saya buat, bisa juga 15 sampai 20 cm. Nah, terus minumnya saya masih nyaman pakai galon gini, nggak terlalu ribet juga bos. Nah, kemudian tinggi totalnya bosku hitung saja 35 kaki tambah 80, 30 di sini, kurang lebih 2 meteran bos. Nah, atapnya juga saya buat tambah topi atau pad ya. Itu biar nih, ini kan batas telur. Setidaknya sini agak maju lagi bos, biar nggak hujan, nggak kena airnya ya kan. Nah, kemudian nih jejak kepalanya harus lebih gede dari yang ini ya, dari yang itu apa ya, dari kandang pembesaran nih. Ini kandang pembesarannya yang kemarin udah mulai kosong bos. Jadi kalau kemarin kan 2,5 jejaknya, kali ini 3 longgar nih. Jari saya gede-gede nih kan, 3 longgar nih. Kalau kemarin kan 2 gini bos, 2,5 kurang lebih kalau dulu. Karena ayamnya bakalan dewasa, gede dan menua di dalam kandang box ini. Nah, jadi di sini saya buat
lebar per kotak itu 90 cm. Kenapa saya nggak buat 4 meter? Pertama, bahan kayu rengnya itu banci semua, nggak sampai 4 meter, jadi di sekitaran 3,8. Sama seperti yang ini, kandang pembesaran saya ini 3,8. Jadi di usia ukuran 3,8 itu yang buat tanggungnya itu pipa, bos. Kita main potong kayak gini, potong setengah untuk dia dapat seluruh lingkup kandang. Nah, jadi itu kekurangannya karena pipa ini cuma 3,6. Kalau kita motong di sana kekuatannya juga kurang ya, bos. Cuma nambah 20 cm pipa. Nah, jadi makanya saya buat 90 cm dengan lebar per boxnya. Jadi ketemu 3,6 meter, pas seukuran pipa tanpa kita potong. Panjangan pipanya pas. Dan lebar ke belakangnya itu 1 meter, bos. Nah, jadi 1 meter untuk lebar ke belakang. Nah, ini khusus KUB ya, bos. KUB. Ini udah mulai nelu juga, ada KUB. Baru belajar. Nah, jadi di sini kemudian pasti bosku bingung kenapa tanpa ada pintu nih di depan ini, ya kan? Pintunya nggak ada di depan sama sekali, tanpa pintu di depan, bos. Jadi pintunya kita buat di belakang. Jadi nih telurnya kita lihatin dulu ya, segede ini, usia 4 bulan, udah lumayan, bos. Nih masih agak kecil. Nah, ini juga, tapi udah lumayan ya, bos. Ini juga usia jalan udah 4 bulan, udah mulai belajar nelur. Nih jagonya nih, mantep. Nah, jadi bos, pintunya ini ya, kita ke belakang. Nah, jadi di sini saya buat pintu gini, bos. Kalau yang bagian atas itu saya buat ini tutup, karena kalau pintunya di bawah ya kan. Nah, kalau yang di atasnya jejak, bukan pintu. Ini untuk ventilasi udara keluar masuk, bos. Jadi kita buat kandang itu harus memikirkan ventilasi udara ayam masuk keluarnya ya. Nah, kalau yang di bawah kita buat pintunya yang jejak ini di atasnya, bukan di bawah. Karena kalau kita buat pintu yang ini di atas, bayangkan gimana kita mau menjangkaunya ya. Makanya saya desain untuk buat di bawah sini. Jadi ini desain kandang ayam box petelur buatan dari Ridwan Faya. Ini saya desain sendiri, bos. Tapi emang melalui upgradean dari kandang-kandang senior yang lainnya. Jadi kan pada umumnya kandang petelur itu ya pakai nipel, kemudian pintu di depan, ya kan? Kebanyakan pintu depan, kemudian ya nggak kayak gini lah kurang lebihnya ya kan. Tapi hampir sama fungsinya, bos. Pintu ya saya buat di belakang. Kemudian kebanyakan juga belakangnya itu tertutup, cuma ngandalin depan saja ventilasi udaranya. Jadi itu saya bilang kurang recommended. Nah, jadi dia ngandalin atasnya ini, itu dia agak kasih jarak dikit, jadi biar ventilasinya dari atas juga, bos. Kayak gitulah, kayak yang posisi atas ini. Nah, jadi dibuat plong kayak gitu, dijarakin berapa senti untuk taruh alas kotoran nanti. Nah, jadi kalau saya lebih baik seperti kita buat rumah aja, depan belakang ada ventilasi kurang lebihnya, bos. Jadi saya tutup videonya. Saya rasa sudah dibahas semua, lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika salah kata. Saya juga mohon maaf. Salam peternakan Indonesia dan sekian, terima kasih. Dadah.